Assalamualaikum. YouTuber bos saya nih, gimana nih bos? Sudah lama tak berjumpa. Lama sekali kita nggak ketemu. Bang Saka ini, kenapa kok bisa terdampar di Jepang? Khususnya kenapa kok di Kobe? Halo guys, jadi hari ini mau sholat Jumat lagi karena mumpung hari libur terus. Masih jadi pengacara, pengangguran banyak cara. Sementara kerja dulu di Semen Gresik, yaitu sementara nganggur dhisik. Makanya saya bisa sholat Jumat. Jangan lupa kalian juga harus sholat Jumat ya. Jangan alasan malas atau apapun itu, harus berangkat. Yuk kita berangkat sholat Jumat bersama. Wah, ternyata jamaahnya banyak karena libur tahun baru guys. Jadi banyak yang datang ke masjid. Ini kita sudah sampai. বন্ধুর আগে মোটামুটি যে কোম্পানি যাব করলাম মোটামুটি এক কোম্পানি ইন্টারভিউ রাখলো বড় বলতে Assalamualaikum. YouTuber bos saya nih, gimana nih bos? Sudah lama tak berjumpa. Lama sekali kita nggak ketemu. Alhamdulillah. Ada 2 tahun apa ya? Oh, lebih. Hah? Lebih mungkin. Sehat, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kenapa rame? Bisa tahu ini? Ini yang punya Kobe ini, guys. Oh, ramenya itu karena akhir tahun. Jadi akhir tahun itu kan pada libur ya, pekerja-pekerja. Nah, ininya paling tahun depan tanggal 4 itu baru mulai kerja. Berarti semuanya Ini berbarengan ya liburnya ya? kalau saya emang enggak, karena kerja perawat kan beda. Kalau yang kerja pabrik itu Kebanyakan biasanya liburnya bareng-bareng. Jadi ini dari macam-macam daerah. Bukan macam-macam daerah lagi ini, berbagai negara ini kayaknya. India ada, Indonesia juga ada. Betul. Bule juga. Betul. Luar biasa ya. Ramai tuh orangnya. Iya. Ini tadi suaranya di luar. Di luar situ. Baru pertama kali naik motor di Jepang. Masa sih? Iya beneran. Alhamdulillah akhirnya saya sampai diantar abang baru saya. Hiro Channel. Hiro Channel. Halo guys, assalamualaikum. Akhirnya kita sampai di Kobe, di tempatnya abang Hiro Channel. Iya. Ini penguasa Enggak juga. kawasan Kobe ini. Sudah berapa tahun? Sini? Iya, Saya di Kobe itu udah 10 tahun ada kayak. 10 tahun. Bang Suhu. Nah. Yuk kita mau ngobrol Boleh. lebih dalam lagi guys. Suasananya alhamdulillah tidak mendung ini. Iya, bagus. Kemudian saya bertemu tadi sholat di Masjid Kobe. Jarang-jarang bertemu teman lama, akhirnya bertemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sudah sekitar 3 tahun. Jadi awal pertama saya bertemu dengan Bang Iro Channel ini punya channel YouTube juga. Jadi pertama kali saya bertemu itu di desa, guys. Di desanya. Masih ingat? Ya, masih ingat waktu itu ya. Di recycle ya? Iya, recycle di shop. Barang bekas ya? Iya. Di situ ketemu terus dipanggil akhirnya. Dan waktu itu tidak minta kontak sama sekali. Iya. Jadi ketemu sudah hilang pos kontak saya waktu itu. Ternyata penghuni kawasan di Kobe. Saya Jumatan ke Kobe ketemu lagi sama kedua kalinya ya? Iya, kedua kali. Akhirnya ya bisa saling tukar kontak dan sudah 3 tahun saya tidak ketemu. Ini baru ketemu lagi kan? Baru ketemu lagi. Dan selama 3 tahun saya itu penasaran. Ada satu pertanyaan buat Bapak Iro Channel ini. Apa? Nama aslinya? Wah. Nama asli, aduh. Asukasi nih. Dipanggilnya itu biar enak. Kasih tau nggak ya? Iya. Penasaran ini. Ya udah, perkenalin namanya. Kalau biasanya dipanggil itu Saka. Oh, Bang Saka ya? Iya. Jadi Panggilannya ya? Panggilannya Saka. Jadi teman-teman kerja tuh biasanya manggil Saka gitu kan. Iya. Gitu. Nah, Bang Saka ini kenapa kok bisa terdampar di Jepang? Khususnya kenapa kok di Kobe? Di Kobe ya. Itu bagaimana cerita awalnya di Indonesia? Memang waktu itu Kenshuse atau awalnya bisa nyampe di Jepang atau nyampe di Kobe? Di Jepang dulu. Saya tuh dulu awalnya sebagai ini ya, Kenshuse. Kenshuse. Dulu kan ada namanya IM Jepangnya. Jadi ada program magang ke Jepang namanya IM Jepang. Jadi saya daftarlah ke Jepang lewat program itu. Jadi itu sekitar tahun 2005. 2005. Jadi 2005 berangkat ke Jepang. Kan kontrak 3 tahun sampai 2008. 2005 saya masih SMA. SMA? Iya. Asal. 2007 baru lulus SMA saya. Wakai ini. Berarti kelas 1 SMA sudah ke Jepang waktu itu. IM Japan ya. IM Japan namanya. Jadi kontrak 3 tahun 2008 selesai. Tapi itu saya di Shiga dulu. Kenshuse-nya di Shiga. Dekat Kyoto itu ya. Nah 3 tahun balik Indonesia. Nah 2 tahun di Jakarta kerja. Iya. Ya, tapi memang itu pikirannya mau balik ke Jepang aja. Jadi saya kerja kangen apa memang cocok dengan suasana di Jepang? Pokoknya saya suka suasana Jepang. Sudah cinta ya? Sudah jatuh cinta sama Jepang. Entah kenapa gitu ya. Mungkin karena pengalaman 3 tahun itu kesannya bagus ya. Iya. Dan akhirnya saya memutusin, udahlah saya mau balik ke Jepang. Jadi jalur saya carilah jalur bagaimana caranya ke Jepang. Nah kebetulan bukalah program perawat ini. Kaigo. Kanggo Kaigoshi kan ada namanya ya. Jadi itu program dari BNP 2 TKI. Ya saya daftar. Pas itu lagi baru buka 2000 berapa ya? 2010 ya kayaknya itu. Kebetulan bukalah untuk angkatan kedua. Nah saya daftar angkatan kedua, tapi nggak lulus. Nah saya daftar lagi ke angkatan ketiga. EPA namanya kan EPA 3. Akhirnya saya keterima. Nah berangkatlah, masuk Jepang 2011. Nah saya bukan di Kobe dulu, di Tokushima. Oh berarti dari Shiga ke Tokushima 4 tahun. 4 tahun. Jadi saya dapat tempat kerjanya di Tokushima 4 tahun di situ, lulus Kokashiken, ujian negara keperawatan. Akhirnya saya mutusin pindah ke Kobe. Pakai visa itu tenggang waktunya tak terbatas atau bagaimana? Kok bisa tinggal 10 tahun ini guys di Jepang? Itu kan ceritanya beda lagi. Jadi 4 tahun terus ke Kaigo, pindah ke Kobe kan masih lanjutin sebagai Kaigo. Nah jalan-jalan cukup 10 tahun ya. Jadi tinggal di Jepang selama 10 tahun itu ya, kita kan bisa mengajukan permohonan untuk residen permanen ya. Visa permanennya. Visa permanen. Itu syaratnya apa untuk visa permanen? Jadi macam-macam ya? Iya. Dan salah satu syaratnya itu harus tinggal di Jepang selama kurun waktu 10 tahun.
Jadi syarat ini salah satu syaratnya itu tinggal 10 tahun di Jepang. Nah, nanti ada lagi syarat-syarat tambahan kayak misalnya penghasilannya stabil apa gimana, punya rekornya apa, nggak ada masalah di Jepang, etikanya apa, tidak ada masalah seperti itu ya. Kelakuannya ya. Nah begitu. Jadi akhirnya jadi saya ngapply lah itu residen permanen, dan alhamdulillah ya keluar dan diterima usulannya. Nah sekarang statusnya sudah permanen. Permanen dalam artian bisa berkunjung ke Jepang kapan saja. Bisa ke Jepang kapan aja. Bisa jangka kerja. Waktunya tidak ada. Ada. Jadi misalnya mau meninggalkan Jepang untuk berapa lama itu kita kan ada semacam, saya misalnya mau 2 tahun. Kita ada misalnya saya memilih 2 tahun 4 tahun ada ada itu. Terus istrinya sama anaknya juga kerja di Jepang, istrinya? Iya, jadi ya kita kan profesinya sama-sama ya. Dulu menikahnya berarti kalau orang Jawa bilang itu cinlok. Jalaran Tresno jalaran soko kulino. Apa itu namanya? Enggak tahu kan? Cinta lokasi. Bukan. Ketemu sering akhirnya jatuh cinta. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada filosofi seperti itu di Jawa. Bang Saka ini orang mana? Kok nggak tahu bahasa Jawa ini? Orang Sulawesi, orang Bugis. Sulawesi. Berarti saya Jawa Timur, Sulawesi. Wah, istri orang Sunda. Jauh tapi dikumpulkan, dipertemukan di Jepang. Luar biasa. Yang penting sama-sama Indonesia. Setanah air. Sebangsa dan setanah air. Jadi pengalaman Bang Saka ini sudah meliuk-liuk di Jepang ini. Iya, makan bukan udah iro-iro. Iya, udah channel beneran ini ya memang ya. Bener, makanya nama channelnya seperti itu. Terus bagaimana dengan pandangan Bang Saka mengenai kehidupan di Indonesia dan di Jepang? Jadi saya itu lebih bertahan di mana? Lebih senang, bukan senang ya. Lebih memilih untuk tinggal itu di Indonesia atau di Jepang untuk masa tuanya, iya. Ya kalau jujur sih ya untuk masa tuanya ya mungkin pastilah kita lebih memilih untuk balik ke Indonesia ya, ke negara sendiri. Ya tapi kan mumpung masih di sini, mungkin rezekinya untuk sementara masih di sini ya. Ya walaupun dalam hati itu kita udah pengen balik. Tapi untuk saat ini ya kita nikmatin dulu kerjaan di sini ya. Nah jika masanya nanti ya udah kita pulang. Kalau keinginan untuk balik ya ada, setiap saat itu ada. Kalau saya selama 4 tahun tinggal di Jepang itu punya pandangan, kalau untuk dunia ini memang Jepang ini sangat luar biasa, cocok untuk mencari dunia memang. Tapi untuk akhirat itu bergantung orangnya juga sih, bagaimana kekuatan iman untuk hidup di Jepang juga. Tapi ya lebih mudah kalau di Indonesia, tapi bergantung orangnya sih ya. Tergantung ya, intinya mah minimal itu sih salat itu ya, yang paling penting jangan sebisa mungkin jangan ditinggalin itu. Kalau bisa di tempat kerja juga diusahakan. Luar biasa ini Bang Saka ini. Sudah punya anak by the way? Alhamdulillah sudah punya 2 istri. 2? Sama ya. Umurnya yang pertama berapa? Pertama jalan 5 tahun. Saya yang pertama itu 2 tahun 8 bulan. Oh masih 3 tahunnya. Iya. Yang baru ini masih yang kecil ini. Kecil ini berapa bulan nih? 8 bulan. Oh masih kecil. Wah, melahirkan di Jepang? Iya semuanya di Jepang melahirin. Tapi sekarang lagi pada pulang, lagi cuti. Berarti istrinya juga kerja di Jepang juga? Sekarang kan lagi cuti, lagi nggak kerja karena ngurus anak dulu ya. Paling nanti kalau udah pada kesini terserah dia sih mau kerja mau enggak ya. Tapi tergantung masa mau dipaksa kerja kalau orangnya saya mau di rumah aja. Kan nggak terlalu gimana. Iya. Gitu kan. Luar biasa Bang Saka.
yang tidak bisa memaksa wanita ini. Hampir-hampir mirip apa sifatnya dengan saya. Golongan darahnya O. Wah, masa sih? Sama berarti. Sama, iya, karena sifatnya hampir sama saya lihat tadi. Ternyata iya golongan darahnya Sama, ya? iya sama. Kalau istri? Istri B. Sama ya? Kalau nggak salah ABK itu. Tapi anaknya A. Masih belum tahu anak saya apa. Masa sih? Iya. Yang pertama. Yang pertama Pas yang lahir itu ada. Tidak ada. Dites. Tidak dites. Kita dikasih tahu itu pas di klinik itu kan, golongan darahnya A. Bergantung klinik berarti ya. Saya semua dikasih tahu A. Biasanya gitu, mungkin A nanti itu. Dapat bantuan juga dari pemerintah. Ada. Lumayan ya. Jepang iya. Itu juga bagusnya ya. Alhamdulillah ya. Memang luar biasa ini Jepang. Memiliki prinsip kesetaraan meskipun warga negara asing, warga negara Indonesia ini dipandang sama di mata pemerintahan sehingga dibantu semuanya. Waktu corona saya satu keluarga juga kena corona. Saya juga pernah kena corona, satu keluarga tidak bisa kerja, dikasih bantuan sama. Pernah saya satu keluarga gitu 1 minggu di rumah datang Damboro ada dikirimin 1 box itu. Iya benar. Isinya makanan, minuman, energi. Iya benar. Udang. Aku bilang aduh, tapi ini nggak bisa dimakan. Iya ada yang ada yang bisa, ada yang nggak memang. Diteleponin tiap hari gimana keadaannya, panasnya berapa, lapor terus. Aduh, luar biasa ya. Kapan Indonesia ini ya? Semoga mendapat pemimpin yang amanah, jujur, itu yang paling penting. By the way, sudah jam berapa ini? Tapi by the way guys, jam 3.46. Tapi by the way, ternyata dari Bang Shaka ini hari Senin sampai Jumat dia bekerja sebagai kaigo atau merawat orang-orang Jepang. Di samping itu, beliau ini sangat bekerja keras karena memang hatinya sekarang terkontaminasi dengan orang Jepang. Makanya di samping kerja kaigo juga kerja yang namanya Uber ya? Uber Eats. Nah, itu bagaimana? Yuk kita simak di episode selanjutnya.